Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Fatmawati? Sejak kecil, Fatmawati dibekali dengan nilai-nilai agama oleh keluarganya, terutama kepiawaiannya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Beliau juga pandai bergaul dan aktif mengurus organisasi Muhammadiyah. Peliknya keadaan finansial keluarga Fatmawati saat itu membuat Fatmawati harus berpindah sekolah dan rumah. Ia pernah mengenyam pendidikan di sekolah tingkat 2 Hollands Inland School, kemudian bermukim di Palembang, dan akhirnya tinggal di Curup, sebuah kota yang berada di antara Lubuk Linggau dan Bengkulu. Fatmawati, ayo keluar. Ada yang perlu kita bicarakan. Ayah Fatmawati mengajak Fatmawati untuk berdiskusi bersama ibunya. Dan akhirnya setelah berdiskusi tentang pindah rumah, jawaban Fatmawati adalah, "Baik Pak, saya setuju." dengan rasa kasihan, ibu Fatmawati langsung mengelus tangan Fatmawati. Pada bulan Agustus 1938, Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Walau diasingkan, Bapak Presiden yang satu ini tetap aktif melakukan kegiatan, termasuk berkenalan dengan ayah Fatmawati, yang kemudian memintanya untuk menjadi guru di tempat Fatmawati mengenyam pendidikan. Nah, sesuai yang kita bicarain tadi Pak, menurut saya Bapak ini cocok mengajar di sekolah Muhammadiyah. Gimana Pak? Baiklah, nanti akan saya pertimbangkan. Ketika anak angkatnya, Ratna Juami, melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta, istri pertama Soekarno, Bu Inggit, ikut menemani. Ini adalah kondisi di mana Fatmawati sedang belajar bersama teman-temannya, dan ini merupakan kondisi kelas di sekolah Muhammadiyah. Sekolah ini merupakan sekolah yang salah satu mengajarnya ada Pak Soekarno-Hatta, dan ini adalah kondisi kelas saat sedang pelajaran Pak Soekarno. Pak Soekarno sedang mengajari para muridnya tentang mata pelajaran yang dikuasainya. Saat sedang fokus mengajari para muridnya, Pak Soekarno melihat salah satu anak bernama Fatmawati. Saat menyadarinya bahwa itu adalah Fatmawati, ia langsung sadar dan gagal fokus, dan tatapannya menjadi, seperti apa yang selalu ku Sepertinya Fatmawati cantik juga ya. saat tahu kalau itu Fatmawati, Soekarno langsung mendekati Fatmawati dengan memegang tangan sambil mengajari Fatmawati. Setelah istirahat, Pak Soekarno tetap melanjutkan mata pelajarannya. Setelah bel sekolah berbunyi, para murid di kelas langsung membereskan alat tulisnya. Sementara itu, Fatmawati sedang sibuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya para murid keluar dari kelas tersebut. Sementara itu, keadaan di dalam kelas, Pak Soekarno pun membereskan tugas-tugasnya dan melihat Fatmawati sendirian. Pak Soekarno pun langsung berjalan mengarah ke Fatmawati dan duduk di sebelah Fatmawati. Setelah perbincangan yang sangat lama, Pak Soekarno pun menawari Fatmawati untuk, "Fatmawati, setelah kamu lulus dari Muhammadiyah, apakah kamu tertarik meneruskan pendidikan di sekolah saya?" Bagaimana dengan persyaratan dan tempat tinggal saya, Pak? "Kamu tidak usah khawatir. Mengenai persyaratan dan tempat tinggal, semuanya sudah aman terkendali. Saya semua yang ngurus." Setelah lulus, Fatmawati tinggal bersama Soekarno atas izin istrinya. Tetapi Soekarno tetap mendekati Fatmawati, walaupun saat itu ia tidak tahu bahwa Inggit ada di belakang mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa Inggit sudah ada di depan mereka.
Dengan penuh amarah, Inggit langsung duduk di sebelah Soekarno dan Inggit berbicara, Saya merasakan cinta yang membara di rumah ini. Ini bukan seperti yang kamu lihat, Inggit. Bu, saya ke kamar duluan ya. Inggit pun marah. Kamu hanya merusak suasana saja, Inggit. Apanya yang merusak? Kamu yang merusak hubungan kita. Kan sudah aku bilang, ini bukan seperti yang kamu lihat. Saya melihat kejadian ini bukan hanya sekali ya. Tolong bersikap bijak, Inggit. Baik, mari kita cerai. Hingga akhirnya Bu Inggit memutuskan untuk kembali ke Bandung dan bercerai dari suaminya, Soekarno. Setelah cerai dari Inggit, Soekarno tetap mendekati Fatmawati. Dan saat itu Soekarno mengajak Fatmawati untuk Setelah semua yang telah kita lalui bersama, maukah kamu menikah denganku? Fatmawati menerima ajakan Soekarno untuk menikah. Fatmawati dan Soekarno menikah di Bengkulu. Setelah itu Sah, ia para hadirin. mendampingi hari-hari Sah. Soekarno di Jakarta Sah. sampai hari kemerdekaan tiba. Berkat bantuan Hitoshi Shimizu lewat perantara Chairul Basri, kain itu sampai di tangan Fatmawati. Hanya itu satu-satunya kain yang bisa dijahit untuk bendera. Sambil menitikkan air mata, Fatmawati menjahit kain tersebut menggunakan mesin jahit tangan. Sebab ia tak diizinkan menggunakan mesin jahit kaki lantaran tengah hamil tua. Akhirnya hari Masih, kemerdekaan pun tiba. kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Silakan, Pak. Soalnya kan politik di dunia ini. Saya sesuatu. ngumpet. Tuh kan bisa. Tuh, lihat. Dari kami. Negara asal mana-mana. Soalnya kan Soalnya kan kalau nang sama ini. Saya kan tinggal diginiin aja. Kelihatan. Siap gak? 2, 3.